Bukan kitab kita sama-sama, 1 Samuel pasal 2, ayat 11. Hari ini kita mau bicara tentang Samuel, yang saya sebut a tenacious man. Kalau saudara bilang sama saya, what is that, pendeta? What is tenacious? Mungkin kata tenacious nggak banyak orang biasa mendengarnya. Tapi ada satu kata turunannya yang biasa didengar orang, yaitu tenant. Ya kan? Tenant biasa disebut sebagai penyewa atau pengontrak. Tetapi sebetulnya kata tenant berasal dari kata tenacious. Tenacious itu artinya seorang yang pegang janji setelah dia membuat sebuah perjanjian. Makanya seorang tenant pasti harus ada perjanjiannya. Nah, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, perjanjian kita adalah perjanjian darah. Sama-sama bilang sama saya, perjanjian darah. Sekali Yesus menumpahkan darahnya, kita harus jadi a tenacious person. Kita harus jadi orang yang sekali buat perjanjian sama Tuhan, apapun terjadi kita tidak boleh terpengaruh. Kita tahu ini yang terbaik, kita tetap melakukannya dengan sukacita. Nah, saya tidak percaya bahwa prajurit Kristus adalah seorang yang gampang diombang-ambingkan. Saya percaya seorang prajurit Kristus adalah a tenacious man. Seorang yang gigih, seorang yang tidak dapat digoyahkan, seorang yang tidak gampang direbut perhatiannya. Tapi seorang sekali mengatakan tidak, dia tidak. Karena dia tahu apapun yang Yesus kehendaki, itu yang siap dia kerjakan buat kemuliaan Tuhan. Amin. Itulah Samuel. Itu yang kita belajar hari ini, 1 Samuel pasal 2, ayat 11 sampai ayat yang ke-26. Lalu pulanglah Elkana. Siapa itu Elkana? Ayah dari Samuel. Siapa ibu dari Samuel? Hana. Tapi karena Hana tidak bisa punya anak, dan di zaman itu ada sebuah hukum, seorang wanita yang tidak bisa mengandung adalah seorang wanita yang dikutuk. Dan kalau wanita itu dikutuk, suami tidak bisa mempertahankan, suami harus melepaskannya. Itu sebabnya atas desakan keluarga, maka dia harus melepaskan Hana. Tetapi karena sayangnya Elkana kepada Hana, Hana tidak dilepaskan sama sekali. Dia cuma hanya mengambil Penina. Penina adalah piaraannya. Nah, biasa piaraan lebih galak daripada istri, kan biasanya gitu. Jadi setiap kali mereka beribadah ke Silo, maka mulai Penina bikin gara-gara. Dan sudah tahu nggak, perempuan bisa buat orang murtad tanpa perkataan. Laki-laki kalau kesal sama orang, dia bentak, dia maki, dia ribut, itulah laki-laki. Kalau perempuan enggak, cuma dari tarikan wajah. Dan kalau orang tanya, ih kok lu begitu sih? Gue bikin apa? Enggak, gue nggak maki dia, gue nggak ngomong apa-apa kok. Iya, memang bu, ibu nggak ngomong apa-apa, tapi muka lu bu, muka lu. Lucifer aja nyesel jadi setan gara-gara muka lu itu. Hari ini saya cuma mau bilang sama saudara, itu kelakuannya Penina. Sampai akhirnya Hana nggak mau makan, dia berseru kepada Tuhan, dia nangis sama Tuhan, dan dia datang kepada Imam Eli. Imam Eli pertama berkata, wanita kenapa engkau mabuk? Dan waktu kemudian dijelaskan oleh Hana apa persoalannya, dinubuatkan oleh Imam Eli, tahun depan di waktu yang demikian kau akan punya anak. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, akhirnya dia bernazar, kalau saya dapat anak, anak itu saya akan kembalikan untuk Tuhan. Ayat 11. Anaknya sudah dapat, Samuel sudah lahir, lalu pulanglah Elkana ke Rama dari Silo, dari rumah Tuhan. Tapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Adapun anak lelaki Eli adalah orang-orang apa? Bukan cuma nggak benar, bukan hanya jahat, tapi apa? Dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya dan dicucukkan ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala ditarik dengan garpu itu ke atas, diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana ke Silo. 2 anak Eli, yaitu Hofni dan Pinehas, dua-duanya dursila. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Samuel dibesarkan dalam pengaruh seperti itu. Ayat 15. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, berikan daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja. Apabila orang itu menjawabnya, bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian baru diambil sesuka hatimu? Maka berkatalah ia kepada orang itu, sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak, aku akan mengambilnya dengan kekerasan. Jahat sekali ini. Anak imam tapi kelakuannya kayak anak setan. Ayat 17.
Dengan demikian sangat besar dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan. Sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Ayat 18. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Bayangkan, di tengah lingkungan yang seperti itu, Samuel melayani Tuhan. Ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya. Dan apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya. Katanya, Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini. Penggantian telah diserahkannya kepada Tuhan. Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat apa? Kediamannya. Luar biasa. 21 baca bilang apa? Dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia apa? Mengandung dan apa? Melahirkan 3 anak laki-laki lagi dan 2 anak perempuan lagi. Jadi total anaknya Hana berapa? 6. Ini yang selalu saya bilang, my God is not God of pas-pasan. Iya kan? Apa itu Vanessa? Allah saya bukan Allah yang pas-pasan. Dia nggak bisa punya anak. Iya kan? Lalu Alkitab tidak berkata, maka kemudian lahirlah seorang anak, itu pun udah mujizat, kecil, pendek, hitam, hidup lagi. No. Waktu Tuhan kasih, haleluya. Kata dokter dia tidak punya anak, tidak bisa punya anak karena dia mandul. Tapi kalau Tuhan berkati, 6 orang anak. Yang setuju bilang amin. Iya kan? Itu juga yang ke-6 waktu mau melahirkan Tuhan tanya, mau lagi? Cukup Tuhan. Sudah juga sama Tuhan 6. Iya kan? Aku yang kasih dalam Tuhan, itu Tuhan kita. Kalau Tuhan kita berkati, dia berkati berkelimpahan. Yang setuju bilang berkelimpahan. Haleluya. Lalu selanjutnya dikatakan apa? Sementara itu makin besarlah Samuel. Atau terjemahan lain bilang makin dewasalah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Ayat 22. Eli sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel. Dan bahwa mereka itu tidur, waduh jahat sekali. Tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Berkatalah kepada mereka, mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu? Sehingga aku dengarai segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. Janganlah begitu anak-anakku. Bayangkan bukan ditegur, bukan diskors, bukan apa. Cuman jangan gitu. Kenapa gini? Nggak tegas banget. Bukan kabar baik yang kudengar itu bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Ayat 25. Jika seorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah akan mengadili. Tapi jika seorang berdosa terhadap Tuhan, siapa akan menjadi perantara baginya? Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu. Sebab Tuhan hendak apa? Mematikan mereka. Sama-sama bilang sama saya, tidak dengar. Ada banyak orang masuk gereja, dengar khotbah pendeta, tapi tidak mendengarkan. Dengar khotbah pendeta, jangan berzina. Dia kata, ha, tapi tidak berzina. Dia dengar khotbah pendeta, jangan nipu. Ha, dia tetap nipu. Iya kan? Nah ini juga gitu, ayahnya kasih tahu, tapi tidak mendengarkan. Ayat 26, tetapi Samuel yang muda itu, muda secara umur, semakin besar, semakin dewasa. Sama-sama bilang sama saya harus semakin dewasa. Amin. Iya kan? Dan semakin disukai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Ini yang saya bilang kemajuan. Sama-sama bilang sama saya kemajuan. Saya percaya my God is God of progressive. Allah saya adalah Allah yang mendorong kita pada sebuah kemajuan. Saya nggak percaya hidup Kristen yang biasa-biasa aja. Yang pertama kita harus ada kemajuan dalam karakter dan sikap kita. Yang setuju bilang amin. Yang kedua kita harus dewasa dalam iman kita. Yang setuju sama-sama bilang sama saya amin. Jadi yang pertama kita harus ada kemajuan dalam apa? Dalam sikap kita, dalam karakter kita, betul ya kan? Lalu yang kedua kita harus ada kemajuan dalam apa? Dalam iman kita, dalam pelayanan kita, ya kan? Dan yang ketiga kita harus ada kemajuan dalam apa? Prestasi-prestasi kita. Yang setuju bilang amin. Dan saya percaya betul kalau kita benar sama Tuhan, selalu ada kemajuan dalam prestasi-prestasi kita. Lihat Ayub, ya kan? Diberkati Tuhan 2 kali lipat. Lihat Daud, akhirnya diangkat Tuhan menjadi apa? Raja, iya kan? Lihat Yusuf, diangkat Tuhan kemudian jadi apa? Perdana Menteri. Harus ada kemajuan. Jadi kemajuan yang pertama apa? Sikap dan karakter. Tadinya mungkin kita suka dendam sama orang ya. Tadinya kita orangnya suka cepat putus asa ya. Tadinya kita mungkin orangnya suka cepat tersinggung ya. Suka cepat kecewa ya. Kita tadinya orangnya suka gampang emosi ya. Perlu ada kemajuan. Yang setuju bilang amin sama saya. Amin. Setelah itu kita harus ada kemajuan dalam apa? Dalam iman kita. Tadinya kita kalau melayani Tuhan masih takut-takut. Kita doain orang masih gak berani. Kita tadinya masih banyak khawatir gitu ya. Tapi harus ada kemajuan di dalam iman kita. Sampai akhirnya yang kita lihat anugerah dari Tuhan. Prestasi-prestasi kita mulai terus diangkat. Makanya Alkitab bilang kamu tidak akan turun. Kamu akan apa?
Baca ayatnya betul, bukan naik. Kamu akan terus naik. Sama-sama bilang sama saya, terus naik. Artinya kemajuan demi kemajuan, demi kemajuan, demi kemajuan. Krisis berpengaruh enggak? Enggak. Mau ada krisis, engkau akan terus maju melihat kemuliaan Tuhan. Tapi tahukah saudara, dunia ini ada pengaruh. Sama-sama bilang sama saya, pengaruh. Ada banyak orang yang bilang gini, saya sih pengen dekat sama Tuhan pendeta. Tapi pengaruh lingkungan saya itu pendeta. Pengaruh pekerjaan saya. Nah, saya catat dalam pendahuluan begini. Dunia hari-hari ini memberi pengaruh yang sangat tidak baik. Bahkan pengaruh yang busuk. Tentang apa? Ada beberapa hal, minimal ada 5 hal di sini saya catat. Yang pertama, dunia memberi pengaruh tentang apa? Pendewaan uang. Iya kan? Orang sekarang, uang menjadi segala-galanya. Isi mengatur negara on, hepeng. Iya kan? Apa yang mengatur dunia ini, apa yang mengatur negara ini, adalah apa? Uang. Iya kan? Karena sekarang manusia udah mendewakan uang. Uang adalah segala-galanya. Padahal Alkitab bilang apa? Akar segala kejahatan adalah apa? Bukan uang. Cinta akan uang. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di dalam Kristus kita percaya selama hidup kita benar, selama kita mencari kerajaan Allah serta kebenarannya, kita tidak akan pernah kekurangan. Yang setuju bilang amin. Uang jangan didewakan, uang hanyalah hamba yang baik, tetapi akan menjadi tuan yang jahat. Yang kedua, kita lihat pengaruh dunia hari-hari ini tentang apa? Pementingan diri. Orang sekarang tuh egois banget. Gak peduli sama orang lain. Suami gak peduli sama istri. Istri gak peduli sama suami. Dalam hatinya cuma sederhana. Selama istri saya menyenangkan saya akan sayang sama dia pendeta. Selama suami saya mendatangkan kebahagiaan buat saya. Oh, saya benar-benar akan tunduk sama dia. Tapi kalau dia nyebelin saya pendeta. Oh, gak saya tanduk aja udah mujizat katanya gitu ya kan. Dunia sekarang mementingkan diri. Orang tua akan merasa. Selama anak saya juara sekolah. Selama anak saya berprestasi, anak siapa dulu bapaknya ya kan? Tetapi kalau anak kita bikin malu, langsung kita maki, kita kutuk, kalau perlu kita usir dari rumah. Sebagai hamba Allah saya cuma mau bilang sama saudara, hidup ini bukan hanya mementingkan diri sendiri. Amin. Tapi hidup ini bagaimana kita jadi berkat, menyatakan kemuliaan Allah. Yang ketiga, pengaruh negatif di dunia ini kita lihat apa? Perzinahan. Iya kan? Orang sekarang menganggap onani, masturbasi udah hal yang biasa. Orang sekarang nganggap lakukan hubungan seks sebelum nikah, ya asal jangan bunting lah pendeta, jaga-jaga aja lah, ya kan? Orang sekarang nganggap hal-hal begitu sebagai hal yang normal, nonton blue film aja sudah dianggap normal, iya kan? Orang sekarang nganggap ya selingkuh-selingkuh sedikit lah pendeta, beli-beli sate kambing asal jangan bawa pulang kambingnya, nggak apa-apa lah, iya kan? Enak aja. Terus gue yang kasih dalam Tuhan, lihat sekarang apapun, mode baju, aduh unsur perzinahan di dalamnya udah makin kuat, betul? Dan repotnya ada orang pakai baju yang aneh-aneh ke gereja juga lagi, astaga. Sampai waktu dia angkat tangan nyembah Tuhan, malaikat tutup mata, malu melihatnya. Malaikat bilang, menggoda gua atau apa ini orang? Iya kan? Masuk dalam segala segi hidup manusia. Coba lihat iklan sekarang, iklannya motor diiklanin. Perempuan pakai bikini di atasnya. Mana ada orang naik motor pakai bikini, masuk angin. Tinggal pangrok, malam-malam menampang pagi-pagi dikerok. Masuk angin kan? Iya kan, aneh-aneh aja. Coba lihat video klip sekarang. Iya kan? Video klip nyanyi, tetapi orangnya sambil berenang. Padahal berenang sama nyanyi dua hal yang tidak boleh disatukan. Kita tidak boleh berenang sambil menyanyi. Dan kita tidak boleh nyanyi sambil berenang. Iya kan? Coba aja. Ku jatuh cinta pada... Lama-lama kembung. Iya kan? Makanya hari ini sebagai hamba Allah saya cuma mau bilang dunia perzinahan udah makin menakutkan. Dan itu lingkungan di sekitar kita nggak bisa kita bilang ya habis gimana ya pendeta, roh memang penurut tapi daging lemah. Kesetanan juga lu. Iya kan? Itu sebabnya Alkitab berkata apa? Kamu adalah terang dunia. Jadi hidup Kristen bukan, Yesus bilang apa? Aku tidak berdoa supaya mereka diangkat dari dunia ini. Tapi supaya mereka mempermuliakan namamu di tengah dunia ini. Kalau sudah bilang ya tapi pengaruh dunia itu memang jahat. Memang. This world is not Eden yet. Dunia ini belum surga, saudara-saudara. Yang setuju bilang amin sama saya. Dan itulah tugas kita untuk menjadi terang. Jangan nyalahkan dunia ini. Jangan nyalahkan pengaruh. Habis gimana ya pendeta? Saya tuh pengen belajar sabar pendeta. Tapi lingkungan saya semua orang gak sabar. Jadi akhirnya saya ke bawah arus. Iya. Ikan yang hidup dapat berenang melawan arus. Betul? Ikan tongkol itu 3 tahun berenang di air asin tidak pernah jadi ikan asin. Betul? Kapan jadi ikan asin? Kalau udah mampus. Kalau ikan itu udah mati, ditaruh di air garam, baru jadi asin. Begitupun hidup kita. Selama iman kita hidup, haleluya. Wow, kita boleh ada di tengah dunia yang jahat ini. Tapi kita tetap jadi terang Kristus yang menyala. Yang keempat, ya kan?
Pengaruh yang buruk adalah emosi, amarah, kekerasan. Dunia ini makin hari makin kasar. Cara bicara suami sama istri aja hari-hari makin kasar. Istri gampang sekali ngomong sama suami, kok kamu tolol banget sih? Tinggal suami bilang sama istri, kamu juga tolol. Ya udah sama orang tolol, jangan saling menolol-nololin. Enak aja gitu. Bentak orang dan bilang, kamu goblok banget sih. Ih, gak ada otak. Itu jadi hal yang biasa sekali. Orang tua dan anak, kekerasan menjadi warna suram dunia hari-hari ini. Sebagai hamba Allah, kembali saya mau ingatkan, tugas kita tetap menabur kasih. Amin. Emosi, kekerasan, kebencian, ya kan, kekasaran itu semua buat saya adalah ikatan setan. Tetapi Alkitab bilang, aku memberikan roh yang baru dan hati yang baru. Amin. Right. Yang kelima, dunia hari ini makin memberi pengaruh yang sangat buruk tentang apa? Tentang kuasa-kuasa kegelapan. Iya kan? Orang menganggap sekarang seperti kayak yoga, udah normal sekali itu. Semua apa tuh namanya, pusat kebugaran, gym center, semua rata-rata udah ada yoga-yoganya gitu kan. Dan itu sudah dianggap bagian dari apa, kesehatan. Iya kan? Dokter juga bisa menyarankan sekarang untuk ketenangan, untuk supaya kesehatan, kesembuhan, belajar aja yoga, itu olahraga yang paling menyenangkan. No, yoga bukan olahraga. Yoga adalah penyembahan. Yang setuju bilang amin sama saya. Iya kan, yoga adalah penyembahan. Itu bukan olahraga apanya? Panggil ahli-ahli olahraga apanya? Itu penyembahan, saudara-saudara. Iya kan? Yang kata Alkitab, iblis menyamar seperti malaikat terang. Iya kan? Kelihatannya mendatangkan damai, kelihatannya mendatangkan apa-apa. Iya kan? Tetapi saya mau beritahu, justru kemenangan yang sejati. Kita datang pada Yesus dan menyerahkan segalanya. Kita lihat dunia kejahatan, makin hari makin menakutkan. Kenapa? Kuasa kegelapan sudah terlibat di dalamnya. Coba ya hari ini sudah nonton film-film atau acara-acara tayangan TV tentang apa? Tentang hipnotis. Iya kan? Kita sekarang masih melihatnya sambil tertawa. Iya kan? Tapi saudara pernah berpikir nggak? Kalau orang Kristen bisa dihipnotis, betapa hancurnya hidup ini. Saudara bisa diperkosa kapanpun, saudara bisa dipermainkan kapanpun, saudara bisa direndahkan kapanpun, otak saudara bisa diputar kapanpun. Betul? Iya kan? Orang sekarang gampang aja kok. Anggap aja kamu lagi naik kapal atau naik perahu. Dia begini. Kayak orang gila nggak? Itu artinya apa? Ya kan? Satu kali teman saya polisi, dia bawa anak buahnya beberapa, dia bilang, "Pendeta tolong doain. Anak buah saya ini aduh, kacun." Saya bilang, "Kenapa?" "Baru dikerjain sama penjahat." "Oh iya? Kenapa?" "Iya." Dia interogasi penjahat. Tiba-tiba penjahatnya mungkin hipnotis dia atau apa, tiba-tiba penjahatnya bilang gini, "Yuk kita makan yuk." Makan dia sama-sama. Kalau saya makan dia bilang gini, "Pak sebentar ya, saya mau ke WC sebentar." Dia pergi, hilang. Hilang penjahatnya, anggaplah sial. Mesti bayar lagi makanannya. Mana tuh penjahat makannya banyak lagi katanya. Ya, tapi yang saya mau tegaskan buat saudara bisa bayangin nggak? Kalau orang Kristen bisa dihipnotis, ngeri banget saudara. Iya kan? Makanya saya encourage saudara punya iman dengan teguh. Makanya saya mau bilang sama saudara, kalau nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba saudara dicolek sama orang yang nggak kenal gitu, langsung balikin dan bilang, "Dalam nama Yesus." Orang yang malah gini, hati-hati saya kasih tahu aja. Karena daya kerja hipnotis itu mulai dengan buat saudara sedetik begitu, hilang pikiran dulu kan, kaget gitu. Kenapa gitu kan? Nah di situ langsung masuk. Tetapi Alkitab sudah bilang, di kita ada roh yang melindungi kita. Yang setuju bilang amin sama saya. Amin. Jadi ingat ya, dunia ini pengaruhnya memang negatif. Nah saya pelajari di sini, saya catat, prajurit Kristus memang ada di dunia, tapi tidak jadi sama dengan dunia. Jadi jangan saya bilang, aduh Tuhan kapan saya ini kembali ke surga. Jangan. Iya kan? Nah makanya kalau sudah lihat dalam 2 Korintus 10 ayat 3-4, saya jelaskan begini dalam firman Tuhan. Memang kami masih hidup di dunia. Sama-sama bilang sama saya masih hidup di dunia. Artinya penjahat masih banyak, kecurangan masih banyak. Iya kan? Segala hal-hal yang menyakitkan masih banyak, kita masih hidup di dunia. Tapi jangan mengeluh, jangan stres, jangan putus asa, dan juga jangan terpengaruh. Jangan langsung, aduh Tuhan, gimana saya bisa tinggal di lingkungan Kristen supaya No. It's okay. Dimanapun Tuhan tempatkan saudara, it's okay. Sejauh Tuhan menjadi benteng kekuatan hidup kita. Firman Tuhan menjadi dasar landasan kita. Dan kasih karunia Tuhan menjadi semangat buat kita maju. Memang kami masih hidup di dunia, tapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan, sama-sama bilang sama saya, senjata kami. Senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Sama-sama bilang sama saya, senjata diperlengkapi dengan kuasa Allah. Yang sanggup untuk meruntuhkan apa? Benteng-benteng.
Sehingga meskipun kita di dunia, saya catat di sini, kita harus belajar untuk selalu memiliki prinsip yang tegas. Sehingga tidak mudah dipengaruhi. Sama-sama bilang sama saya, prinsip yang tegas. Ini yang saya bilang, a tenacious man. Ini yang saya bilang, seorang yang sekali buat kontrak sama Tuhan, sekali buat perjanjian sama Tuhan, tidak pernah tergoyahkan untuk apapun tawaran dunia ini. Nah, Samuel, atau dalam bahasa Ibrani artinya nama ini datangnya dari Tuhan, atau pemberian Tuhan bagi saya, itu Samuel, lahir dengan mujizat Tuhan. Tetapi meskipun dia lahir dengan mujizat Tuhan, tapi dia dibesarkan dalam lingkungan yang sangat tidak sehat. Tapi yang luar biasa yang perlu kita belajar adalah, dia tetap dapat mempertahankan imannya. Setuju bilang amin sama saya. Sehingga dia tetap semakin dewasa, dia tetap semakin disukai di hadapan Tuhan dan manusia. Dan saudara gue yang kasih dalam Tuhan, saya percaya betul prajurit Kristus harus punya mental seperti ini. Pak, engkau kerja hari-hari ini lingkunganmu gak baik, Pak. Anak-anak muda, engkau kuliah, engkau sekolah, lingkunganmu gak baik. Ibu-ibu, dimanapun pergaulanmu hari-hari ini, lingkungan gak baik. Tapi untuk itu kita dipanggil, untuk menjadi terang. Amin. Nah, pelajaran apa yang kita bisa belajar dari Samuel? Saya catat di sini, ada 5 hal penting. Yang pertama, 1 Samuel 3 ayat 1. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun apa? Tidak sering. Jadi yang pertama saya belajar, pelajaran apa yang kita bisa belajar dari Samuel? Bagaimana dia bisa menang dan mengalami kemuliaan Tuhan justru di tengah pergaulan yang buruk itu atau lingkungan yang buruk itu. Yang pertama, ia merelakan diri di bawah pengawasan. Sama-sama bilang sama saya, diawasi. Nah, untuk bisa diawasi kita harus punya kerendahan hati. Karena bicara diawasi itu bicara dinasihati dan juga ditegur. Betul? Iya kan? Nah, pada dasarnya kita kadang-kadang terlalu sombong. Kita nggak mau diawasi, kita nggak mau ditegur, kita nggak mau dinasihati. Kita selalu punya pemikiran bahwa saya yang paling tahu, yang paling baik untuk semuanya. Iya kan? Itu yang saya bilang, kita harus diawasi. Karena Alkitab kasih alasannya begini. Setiap orang merasa jalannya selalu lurus. Jalan setiap orang lurus menurut pandangannya sendiri. Tapi Tuhan yang menguji hati. Makanya Alkitab bilang, keberhasilan ada kalau penasehat banyak. Artinya apa? Langkah kita tetap harus diawasi orang. Supaya langkah kita boleh semakin hari semakin berkenan sama Tuhan. Yang kedua, ayat yang ke-10 dari 1 Samuel pasal 3. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Ini keberapa kali Tuhan panggil? Pertama kali, dia datang kemana? Imam Eli. Terus kedua kali dia dengar lagi nggak? Dia bangun lagi nggak? Ketiga kali, bangun lagi nggak? Setelah itu baru Imam Eli berkata apa? Kalau sekali lagi engkau mendengar, katakan ini. Berbicaralah sebab hambamu siap. Jam berapa kira-kira ini kejadiannya? Nggak ada yang tahu jam berapa ya. Tapi kita coba ilustrasikan lah ya kira-kira. Kalau dia udah malam tidur jam 10 kira-kira. Mungkin sekitar setengah 12 kali ya. Jam 12 gitu ya. Tiba-tiba dia dengar. Samuel, Samuel. Di rumah itu, di gereja itu, cuma ada 2 orang. Samuel dan Imam Eli. Pasti Imam Eli. Maksudnya dibangunin orang jam setengah 12 seneng gak? Tapi karena ini opa yang baik ya. Apa yang bimbing saya, udah saya bangun. Yes, Dad. Kenapa? Tiba-tiba dia bilang ini. Enggak, aku gak panggil. Tidur aja. Kesel gak? Kesel ya? Mungkin kita pikir apa? Ngigo kali dia. Balik lagi tidur. Terus dapat lagi. Samuel, Samuel. Kesel gak? Ih, bukan kesel lagi. Opa ngigo melulu. Kali ini dia benar kali. Apa, Pak? Enggak, aku gak panggil. Tidur aja. Ketiga kali, keluar lagi. Samuel, Samuel. Bangun gak? Sudah Jo opa. Biar Jo besok pagi kalau nggak ada perlu-perlu. Besok pagi Jo opa. Kita bangun. Biarlah. Iya kan? Betul gak? Boro-boro. Tapi apa yang terjadi? Ini mungkin udah jam berapa ya? Jam setengah 2 kali ya? Panggil lagi. Ya, Mbak. Enggak, aku tidak panggil anakku. Oh ya, oke. Have a good night. Tiba-tiba, Samuel, sekali lagi, ada suara itu. It's from God. Dari Tuhan. Aku bilang ini, berbicaralah sebab hambamu siap mendengar. Dari kejadian itu apa yang bisa kita ambil pelajaran? Yang kedua berarti, saya ambil pelajaran,
Pakai bahasa saya bilang gini yang kedua. Samuel adalah seorang yang berani lelah. Seorang yang berani capek. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan. Saya mau beritahu untuk keberhasilan membutuhkan keberanian untuk lelah. Amin. Persoalan ada banyak orang yang gak berani lelah. Maksudnya apa pendeta? Kalau udah capek sedikit mulutnya jadi jahat. Bu pernah ngalamin gak bu? Suami ibu kalau udah capek, apalagi tanggung bulan, udah mulut jadi jahat sekali itu. Mulut gitu. Langsung, dan sudah udah ngerti. Aduh, kalau misalnya kecapean. Pak pernah ngerasain gak pak? Istri kalau udah lelah pak, mulutnya pak. Orang Belanda bilang seperti mitrailleur. Iya kan? Itu seperti kayak tembakan tentara Jerman waktu membantai orang Yahudi. Gitu tuh. Jangan coba dilawan pak. Makin melawan pak, makin memasukkan peluru. Makanya selalu saya bilang, Pak, langkah yang tepat ketika istri sedang marah, diam. Karena makin berbicara itu makin menambah bahan. Karena orang kalau lagi marah, makin ada bahan, makin terus. Tapi kalau nggak ada bahan, dia bingung, apalagi. Dan taunya kalau udah kehabisan bahan adalah kalau ngomongnya udah mulai pelan-pelan. Kamu berkali-kali saya kasih tahu. Itu dia lagi nyari bahan tuh, bahan apa lagi nih? Dia ulang lagi, kamu. Kalau kata kamu udah dia ulang 4 kali itu artinya habis sekali bahannya aja. Di saat seperti itu baru peluk dia dan bilang, sayang, I still love you so much. Itu langsung itu. Cinta itu bukan cuma perkataan, Pak. Perbuatan. Justru itu yang bikin aku gemes sama kamu. Saudara prajurit Kristus. Terlelah apapun hati, saudara harus tetap tenang di hadapan Tuhan. Karena kita pegang firman yang bilang, mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat, I will give you rest. Amin. Artinya kalau kita lagi rasa capek, lelah, serahkan pada Tuhan. Prajurit Kristus bukan orang yang mudi. Saya nggak percaya. Ya tapi pendeta kita kan juga masih hidup di dunia. Ya tapi kita bukan orang dunia. Amin. Selelah apapun kita tetap bisa stabil secara emosi. Yang setuju bilang amin sama saya. Amin. Kalau saudara tanya sama saya kenapa begitu pendeta? Lu kita prajurit Kristus, kualitas kita beda dong. Kalau kita lelah ikut marah-marah, itu bukan prajurit Kristus, satpam kampung saudara-saudara ya kan. Yang ketiga apa yang kita bisa belajar dari Samuel? 1 Samuel 3:3. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat apa? Luar biasa. Sementara Hofni dan Pinehas sibuk dengan keuntungan pribadi, perempuan-perempuan yang cantik-cantik segala macam urusannya, Samuel bergaul sama firman. Ini yang membuat dia ada di dunia, tapi tidak hidup secara duniawi. Yang setuju bilang amin. Amin. Menghadapi masalah, tapi tidak dipengaruhi dengan masalah. Melihat kesenangan dunia, tapi tidak dikuasai oleh kesenangan dunia. Kenapa? Karena fokusnya adalah firman. Iya kan? Makanya yang ketiga saya pelajari, pelajaran yang bisa kita ambil dari Samuel, dia seorang yang bergaul dengan firman Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, bergaul dengan firman Tuhan. Iya kan? Kenapa kita harus bergaul dengan firman Tuhan? Karena ada 4 hal langkah penting tentang firman Tuhan. Yang pertama, saya catat di sini, firman Allah adalah cermin. Sama-sama bilang sama saya cermin. Amin. Kita bisa tahu kekurangan kita bisa tahu kelebihan kita justru dari firman. Yang kedua, kita pelajari firman Allah adalah apa? Pelita. Kita tidak pernah tersesat. Itu sebabnya Daud berkata, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kadang-kadang kita bingung, aduh langkah apa yang harus saya ambil ya? Aduh situasi begini, sikap saya gimana ya pendeta ya? Waktu kita bergaul dengan firman, kita gak pernah bingung. Karena firman menjadi pelita buat kita, menerangi jalan-jalan kita. Yang setuju bilang amin. Lalu yang ketiga, firman Tuhan adalah peta teladan buat kita. Artinya apa? Ketika kita gak tahu lagi langkah apa yang harus kita buat, kita gak tahu di mana kita sedang sekarang. Ini apa sih maksud Tuhan di balik semuanya? Firman Tuhan menjadi peta buat kita. Yang kalau kita buka kita tahu, oh ini tuh, oh ini loh, oh kesini loh Tuhan mau. Hingga kita jadi orang yang gak gampang stres. Kita tahu, aku tahu, rancanganmu tidak pernah gagal dalam hidupku. Dan yang keempat saya pelajari tentang firman. Firman Allah adalah senjata, sama-sama bilang sama saya senjata. Makanya Yesus berkali-kali menghadapi iblis hanya dengan kalimat apa? Ada tertulis. Ada tertulis. Artinya apa? Senjata kita bukan uang, senjata kita bukan apapun. Selama kita pegang firman Tuhan, setan tidak punya kuasa. Haleluya. Yang keempat, 1 Samuel 3:18-19. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya. Dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, dia Tuhan. Biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Bayangkan, Tuhan akhirnya kasih mimpi. Atau kasih pewahyuan, kasih penglihatan kepada Samuel.
apa yang akan terjadi dengan keluarga Eli. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, seorang yang bernama Imam Eli adalah seorang yang sangat dihormati oleh Samuel. Gak berani dia ngomong. Tapi karena Tuhan yang suruh, dia siap mengatakannya. Dan ayat 19 kuncinya. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Dan tidak satu pun dari firman-Nya itu dibiarkan yang gugur. Berarti yang keempat saya belajar tentang Samuel. Dia seorang yang berani menyampaikan apa adanya. Jangan jadi orang yang lebih menghargai perasaan orang daripada kehendak Tuhan. Amin. Itu bukan berarti kita jadi orang yang arogan seenaknya. Pokoknya ini. No. Ada banyak orang mengatasnamakan kehendak Tuhan. Tapi sebetulnya selera pribadinya. Ada banyak orang yang ngomong sembarangan. Sebetulnya adalah tumpekan unek-uneknya. Bukan apa yang Tuhan perintahkan. Iya kan? Ada banyak orang ngerasa gitu kan. Itu Tuhan tuh. Hebat sekali. Hamba Tuhan itu sikat pendeta ini. Sikat gereja ini. Sikat ini. Sikat itu. Itu hamba Tuhan luar biasa. Tukang sikat itu. Ya. Nggak selamanya Tuhan suruh main sikat-sikat aja saudara-saudara. Iya kan? My God is God of order. Iya kan? Jadi kita nggak bisa, kalau kehendak Tuhan berarti kita serang orang. Lama-lama bukan apa yang Tuhan suruh. Kita aja memang orangnya dasarnya emosional saudara-saudara. Kita aja dasarnya orangnya tuh mau sikat orang aja karena kita merasa diri kita yang paling baik gitu. Sebagai hamba Allah saya mau bilang itu juga nggak benar. Tetapi maksud saya, kita harus lebih menghargai apa yang Tuhan suruh daripada apa yang kita rasa dalam hidup kita. Yang setuju bilang amin sama saya. Amin. Karena kalau kita apa-apa, aduh nggak enak. Orang seperti ini cenderung kompromi. Tetapi orang yang mendahulukan Tuhan lebih dari segalanya, itu akan Tuhan pakai untuk kemuliaan kuasanya. Yang kelima, yang terakhir. Samuel 16 ayat 1-4. Berfirmanlah Tuhan pada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Ayat 2, perhatikan. Tapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi jika Saul mendengarnya? Ia akan membunuh aku, firman Tuhan. Bawalah seekor lembu muda dan katakan aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ayat 3. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Ayat yang keempat. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, seperti yang difirmankan Tuhan. Dan tibalah dia di kota Bethlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetaran berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Nah ini dia kan. Berarti yang kelima yang terakhir saya pelajari di sini. Samuel. Seorang yang lebih memilih untuk takut kepada Allah. Paulus berkata, adakah ku coba berkenan kepada manusia lebih daripada kepada Allah? Resiko yang dihadapi sangat berat. Karena resikonya adalah Saul akan marah sekali ketika dia katakan, Samuel, engkau yang mengurapi aku menjadi raja. Kenapa sekarang kau mengurapi orang lain? Apa maksudnya? Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang saya bilang. Kalau Tuhan suruh, jangan pernah takut untuk apapun. Yang setuju bilang amin sama saya. Amin. Makanya sebagai penutup saya tekankan begini. Mari, jangan salahkan lingkungan. Kita nggak bisa bilang, ya saya berasal dari keluarga yang broken home, pendeta. Ya habis lingkungan saya kasar semua, pendeta. Saya dibesarkan dari keluarga yang berzina, pendeta. Ya habis gimana dong, pendeta? Rohnya udah gak bagus. Jangan salahkan lingkungan. Alkitab sudah bilang roh yang ada dalam kita lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Kita harus jadi garam buat dunia yang pahit ini. Kita harus jadi terang di tengah dunia yang gelap ini. Kita harus memberi kepastian di tengah-tengah dunia yang tidak ada kepastian. Jangan salahkan nasib, jangan salahkan keadaan. Tapi menang, rebut janji Tuhan dalam kemuliaan. Amin.